Seorang kepala negara dipersiapkan untuk memimpin negaranya untuk beberapa tahun sesuai dengan undang-undang pemerintahan di negara tersebut. Namun, dalam beberapa kasus di dunia, ada sejumlah kepala negara hanya sempat menikmati kekuasaannya sebagai pemimpin dalam waktu yang sangat singkat, sebelum akhirnya dimutasi dan turun jabatan. Nah, daripada penasaran, berikut 6 daftar kepala negara paling kontroversi hingga turun jabatannya. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Diosdado Cabello. Cabello merupakan politikus Venezuela serta anggota Majelis Nasional Venezuela saat ini. Sebelum terjun ke dunia politik, Cabello merupakan mahasiswa berprestasi dengan gelar sarjana dalam bidang manajemen proyek teknik. Setelah lulus kuliah, Cabello masuk ke akademi militer dengan tujuan menciptakan keributan dan kudeta pada pemerintahan Presiden Carlos Andrés tahun 1992. Selama 8 tahun berkarir di dunia politik, pada Mei 2001, Cabello diangkat sebagai wakil presiden Venezuela oleh Presiden Hugo Chavez. Kemudian, pada 11 April 2002, saat Presiden Hugo Chavez ditangkap dan ditahan oleh kelompok oposisi selama 47 jam, akhirnya Cabello mengambil tugas dan menjabat sebagai presiden. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Cabello menyampaikan pesan, "Saya, Diosdado Cabello, menjabat sebagai presiden sampai Presiden Republik Hugo Chavez Frias muncul." Beberapa jam kemudian, Chavez muncul dan Cabello menjadi presiden tersingkat di dunia. Kemudian, pada Oktober 2004, Cabello turun jabatan menjadi Gubernur Miranda selama 4 tahun. 2. Khalid bin Bargas. Mungkin nama ini terdengar asing di telinga, dan faktanya memang demikian. Khalid bin Bargas merupakan seorang pemimpin dari sebuah kepulauan di wilayah Tanzania. Khalid merebut kekuasaan setelah kematian mendadak sepupunya, Sayyid Hamad bin Tuaini, tahun 1896 yang beberapa orang duga diracuni oleh Khalid. Oleh karena itu, Inggris menolak mengakui suksesi tahta Kesultanan Zanzibar dan mendesak Khalid bin Bargas turun tahta dalam waktu 2 hari. Namun, Khalid menolak dan Inggris akhirnya mengirimkan kapal-kapal perang dan tentaranya untuk menyerang Kesultanan Zanzibar. Situasi ini memicu Perang Inggris-Zanzibar yang berlangsung selama 38 menit pada 27 Agustus 1896, sekaligus menjadi konflik bersenjata tersingkat antara kedua negara. Meski berlangsung singkat, perang itu menewaskan dan melukai 500 orang Zanzibar, 2 kapal tenggelam, dan 1 tentara Inggris terluka. Khalid menyerah dan dengan terpaksa melepas jabatannya. Saat itu, tidak ada keterangan lanjut mengenai jabatan Khalid selanjutnya. 3. Roger LaFontaine. LaFontaine merupakan presiden Haiti selama kurang dari 24 jam. Presiden ini punya rekam jejak politik miring karena sering menciptakan keributan politik dalam negeri serta mengusung kudeta pada pemerintahan Presiden Herad Abraham. Cara-cara kotor ini berhasil membuat Roger LaFontaine merebut kekuasaan, namun namanya jadi buruk di mata dunia internasional. Pemberontakan yang dilakukan LaFontaine untuk merebut kekuasaan Haiti dianggap sebagai kejahatan internasional dan membuat Amerika Serikat turun tangan. LaFontaine berhasil ditangkap oleh Amerika dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia terbunuh di penjara pada tanggal 30 September 1991. 4. Pedro Lascurain. Politik memang penuh dengan kepentingan orang-orang yang haus kekuasaan. Begitulah faktanya dari dulu sampai sekarang. Pedro Lascurain adalah seorang presiden Meksiko ke-38 dan dijuluki sebagai presiden boneka. Pasalnya, Pedro Lascurain menjabat sebagai presiden hanya dalam waktu 45 menit saja. Dan tugas utamanya saat itu diminta hanya untuk mengangkat seorang jenderal yang sangat ditakuti di Meksiko, yakni Jenderal Victoriano Huerta menjadi Menteri Dalam Negeri.
Setelah tugasnya selesai, Pedro Laskuren langsung mengundurkan diri sebagai presiden pada Februari 1913. Pedro melanjutkan karirnya, namun kini jabatannya hanya sebagai sekretaris urusan luar negeri. 5. Skender Cinusi. Di usia 48 tahunnya, Skender Cinusi berhasil menjadi presiden Albania. Namun sayangnya, jabatan tersebut hanya berlangsung selama 5 jam saja lantaran hasil pemilu presiden Albania saat itu belum keluar. Politikus bergelar sarjana matematika ini melepas jabatan kepresidenannya saat hasil pemilu menetapkan Meidani sebagai presiden Albania. Dan kini, setelah turun jabatan dari presiden, Skender menjabat sebagai Menteri Pendidikan. 6. Carlos Piedra. Carlos Piedra memegang jabatan sebagai Presiden Kuba hanya dalam waktu sehari saja. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1959, pada masa peralihan kekuasaan antara Fulgencio Batista dan pemimpin revolusioner Fidel Castro dalam Revolusi Kuba. Piedra diangkat menjadi presiden oleh sebuah junta berdasarkan pada Konstitusi Kuba 1940. Piedra sebelumnya menjadi hakim tertua pengadilan tertinggi. Pelantikan Piedra mendatangkan perlawanan dari Castro yang meyakini bahwa Manuel Urrutia yang seharusnya dipilih. Tak mau menimbulkan keributan di dalam negaranya, Piedra memutuskan melepas jabatan presiden tersebut dan kembali menjadi hakim. Oke guys, itulah rangkuman 6 presiden atau kepala negara yang harus rela turun jabatan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.